Dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jokowi mengatakan akan kerja keras untuk PSI. Baiklah, sama-sama kita nantikan hasil kerja keras dari Jokowi. Saya akan full mendukung PSI. Gajah ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Artinya PSI adalah partai cerdas. Anggotanya, kadernya adalah kader-kader yang cerdas. Oleh sebab itu, saya akan bekerja keras untuk PSI. Gajah, gajah, nggak ada ijazah, enggak. Saya ingat ada sebuah partai politik juga sedang kongres pertama. Tadi saya lihat-lihat, apakah lambangnya Gapcraft berubah jadi kancil atau enggak? Ternyata enggak. Masih. Enggak. Saya pikir kan saking kreatifnya ini nanti yang sana berubah jadi, bukan saya ngomong, yang di sini ntar jadi kancil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasko yang merupakan kader Gerindra sekaligus wakil ketua DPR menyindir partai PSI ya, yang tadinya logonya bunga mawar ya, akhirnya berubah menjadi logo gajah. Bahkan logo gajah ini pun diplesetin oleh netizen, nggak ada ijazah. Kembali lagi ke Dasko ya, diserang oleh pemuja atau pendukung Jokowi ya di sosial media gara-gara menyindir ya perubahan logo partai ya, walaupun secara tidak langsung dia mengatakan PSI di saat Dasko ya berbicara di dalam Kongres Gapcraft 2025. Nah, kemarin ya Kongres PSI 2025 akhirnya Kaesang terpilih lagi menjadi ketua PSI yang berlogo gajah ya. Jadi nuansa PSI sekarang berubah total menjadi logo gajah. Kan Jokowi katanya ya akan bekerja keras bagaimana untuk memajukan PSI. Yang sebelumnya Jokowi pernah mengatakan akan pulang ke Solo ya, menikmati masa pensiunnya. Ternyata ya omongan Jokowi itu tidak bisa dipercaya ya. Oleh sebab itu saya akan bekerja keras untuk PSI. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. And when you are back in Solo, what will you be doing? Saya akan aktif di bidang lingkungan hidup. Dia selalu berbohong, bahkan di dalam kongres tersebut dia berbohong lagi ya, mengatakan tengah malam pergi bersama Pas Pampres ribuan kali bertemu dengan masyarakat. Jadi menurut Said Didu ya, menurut netizen di sosial media, Jokowi berkali-kali berbohong ya. Bahkan sudah pensiun saja masih berbohong, belum lagi dugaan-dugaan ijazah palsu. Banyak orang nggak tahu, kadang-kadang tengah malam saya dengan 1, 2, 3 Pas Pampres ke tempat-tempat yang memang saya perlukan untuk saya bicara dengan masyarakat, dengan rakyat. Ribuan kali itu saya lakukan. Ribuan kali itu saya lakukan. Ribuan kali itu saya lakukan. Nah, netizen menganggap Kongres PSI kemarin ya, terpilihnya Kaesang itu adalah sudah disetting dari awal. Walaupun ada dua calon lainnya, tetapi netizen sudah bisa memperkirakan ya, ini hanyalah gimmick daripada partai PSI atau dari Jokowi ya, biar kelihatan partai tersebut sesuai dengan namanya, yaitu TBK terbuka dan juga demokratis. Padahal ya kalau kita lihat tidak maulah Jokowi ya kalau bukan keluarganya yang memimpin partai PSI ini. 2029 kita akan menjadi partai yang besar. Percaya sama saya. Mungkin orang menganggap kita masih gajah yang kecil, tapi gajah yang kecil itu tetap besar. Jadi lihat nanti 2029 kita akan menjadi partai yang besar. Dan menurut netizen, Jokowi ini mengubah logo yang tadinya bunga mawar ya, partai PSI berubah menjadi gajah ya. Ini adalah bentuk simbol melawan PDIP Perjuangan. Dan menurut netizen juga logo PDIP sama PSI ini ya dianggap hampir sama lah, mirip-mirip. Mulai dari segi warna dan juga dari segi bentuk ya. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar netizen ya di sosial media. Logo gajah PSI disebut mirip PDIP. Kalau dilihat-lihat ya sejenis sih, setema. Coba kalian perhatikan nih. Nih, ya kan? Ada 3 unsur warna.
warna merah, warna hitam, dan warna putih. Terus juga ada satu tanduk, satu taring. Juga ini sama-sama binatang, sama-sama hewan, ya kan? Atau jangan-jangan Pak Jokowi membuat logo gajah ini, gajahnya mau nyeruduk banteng. Oh. Masa sih? Kira-kira kalau gajah nyeruduk banteng, yang menang siapa? Aduh, gimana menurut kalian? Apa benar ya logo PSI yang baru ini terinspirasi dari PDIP atau memang mirip atau seperti apa? Coba komen ya. Kalau Pak Jokowi nonton bisa di komen juga, Pak. Mas Kaisang. Kaisang Pangarep resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSI. Gajah! 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 Gak ada ijazah. Enggak. Saya ucapkan selamat untuk Bro Kaisang ya. Oh, sekarang udah Bro kan, udah gajah apa ya? Gasang. Enggak ngawur. Untuk Bro Kaisang selamat sudah terpilih lagi menjadi Ketua Umum PSI sampai 2030. Keren, menang telak. Dari awal saya juga sudah curiga kalau pemilihan itu settingan, ya kan? Nggak mungkin lah sekelas anaknya Bapak Jokowi mau kalah sama Bro Ronron. Nggak mungkin. Ya Bro Ronron itu ya mungkin hanya dibuat ya settingan aja lah. Karena semua masyarakat ini sudah tahu yang bakal menang itu tetap Mas Kaisang, nggak mungkin orang lain ya kan, sudah di setting tuh. Sampai Pak Jokowi sendiri pakai jas, bukan jas, jaket gajah, terus jadi Dewan Pembina segala macam ya. Semoga cita-citanya tercapai, masuk parlemen 2029 ya kan. Semoga lebih maju, lebih jaya PSI. Gajah, nggak ada. Stop. Asli emang kalau netizennya plus 62 ini nggak ada obat, asli nggak ada obat. PSI yang lagi seneng-senengnya ganti logo dari mawar menjadi gajah. Habis dong diolok-olok. ini videonya nih ya. Gimana nggak lucu aja. Iya. Baru logonya Pak. Ini lagi nih. Yang paling multi nih yang ini nih. Kak, untuk jamur yang ada keraknya bisa pakai ini ya, Salicylum spiritus. Ampun emang netizen plus 62 ini, ampun. Woi, udah woi. PSI lagi seneng-senengnya tuh, jangan diganggu dulu. Gajah di hutan kehilangan lahan, gajah di kota kehilangan ijazah. Bukan gue yang ngomong, bukan. Ini biasa netizen nyambung-nyambungnya nggak nyambung. Kalian paham dong. Jadi partai kebanggaan kita semua ini, PSI, merubah logonya jadi gajah. Bertepatan dengan krisis gajah di Sumatera, nyambung nggak sih? Atau emang ini diciptakan buat melawan banteng? Tapi gue nggak tertarik dengan itu semua. Gue lebih tertarik dengan 2029 akan jadi seperti apa. Paham dong akan jadi seperti apa? Gue sih paham. Masa lo nggak paham? Paham dong pasti. Cur. Di Konoha ini ada kelakuan satu partai kecil, bahkan tidak masuk parlemen, tapi dia merasa paling besar, merasa paling top, dan merasa paling jadi pusat perhatian. Mungkin karena ketua umumnya anak Raja Konoha, berlagak paling sok demokratis, padahal sebelumnya ketua umum yang sekarang baru 2 bulan masuk jadi anggota partai tersebut sudah dijadikan ketua umum. Sekarang mereka lagi ribut-ribut, katanya lagi pemilihan calon ketua umum yang baru. Yang lucunya, lambang partainya sekarang diganti. Nggak tahu itu maksudnya apa. Pokoknya kalau gua lihat lambang partai tersebut, gambarnya menjadi gajah cungkring. Gua belum tahu makna dari gajah itu apa ya. Gajah. Nggak punya ijazah? Jadi artinya memang dari awal udah ditentukan siapa yang bakalan menang, itu udah ditentukan gitu loh. Kalau ngomong PSI butuh darahnya Jokowi, jadi pemilihan calon ketua umum kemarin itu cuma formalitas. Dan sesuai dugaan saya di awal, Bro Ronald itu cuma orang yang berpartisipasi di pertunjukan panggung sirkus gajah berhidung panjang. Panggung sirkus tetaplah panggung sirkus, pertunjukan tetaplah pertunjukan. Jadi apapun pertunjukan di dalamnya, yang namanya pemain utama udah pasti ditentukan dari awal. Kongres PSI baru saja dimulai Sabtu kemarin. Tapi belum PSI seakan-akan mendapatkan suntikan darah segar ketika secara resmi
Jokowi mau menjadi bagian dari partai yang menyebutkan dirinya sebagai partai super TBK. Mulai saat ini, paham dan ide-ide Jokowi akan menjadi bagian penting dari perjalanan PSI. Jokowisme menjadi brand, hak paten, dan trademark PSI. Gayung memang bersambut. Dikala Jokowi saat ini tidak menjadi anggota partai manapun. Kondisi tidak berpartai inilah yang membuat Jokowi semakin smooth masuk ke PSI. Optimisme Jokowi, Kaisang, dan PSI di atas kertas memang masuk akal dan realistis. Faktor popularitas Jokowi yang masih lumayan meskipun semakin turun, yang artinya Jokowi selayaknya sebuah menu makanan yang masih jadi favorit dan masih hangat, mestinya PSI akan diserbu pemilih di pemilu mendatang. Faktor yang lain adalah hubungan Jokowi dan PSI yang masih sangat baik dengan Prabowo, ditambah PSI sebagai bagian dari koalisi yang akan menjadikan bagian dari strategi partai untuk mendapatkan manfaat ekor jas Prabowo. Prabowo masih berpotensi menjadi presiden di periode keduanya. Faktor Gibran yang disebut nothing dan diragukan kemampuannya, posisi sebagai wakil presiden, mestinya ini menjadi salah satu kekuatan dan darah segar juga buat PSI. Argumennya adalah bahwa posisi Jokowi sebagai ideologi dan bagian penting PSI akan memudahkan Gibran untuk semakin sering berkonsultasi. Pertemuan-pertemuan intensif antara mereka berdua tidak akan terlalu dicap sebagai pertemuan bapak dan anak. Satu catatan lagi, yang terpenting dari semua ini adalah Jokowi kini punya senjata untuk melampiaskan dendam politiknya ke PDIP. Jokowi akan ngincer dan sangat mungkin berkeinginan menggerus posisi PDIP sebagai juara. Pemilu 2024 kemarin kan dapat disebut sebagai bukti keberhasilan Jokowi melumpuhkan kedikdayaan PDIP. Hari ini dalam pidato kebangsaan dalam Kongres PSI, Jokowi menegaskan akan bersungguh-sungguh mendukung penuh dan bekerja keras untuk PSI. Bagi saya ini adalah tanda tebal bahwa sebenarnya PSI itu dengan Jokowi sangat identik, dan bahkan bisa kita klaim bahwa sebenarnya Jokowi secara resmi sudah PSI. Inilah yang saya kira akan menandai babak baru dalam belantika politik kita di masa-masa yang akan datang, bahwa Jokowi tak jadi pensiun, tapi akan memberikan dukungan secara penuh dan secara total kepada PSI untuk kompetitif, untuk menjadi partai di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, bagi saya sudah nggak relevan apakah Jokowi itu akan menjadi Dewan Pembina ataupun tidak di PSI, karena secara prinsip, secara eksplisit Jokowi mengatakan mendukung penuh, bekerja keras untuk PSI. Itu kan adalah tanda terang bahwa Jokowi akan membuat bagaimana pergerakan-pergerakan politik di PSI di masa-masa yang akan datang akan diarahkan untuk memenangkan pertarungan politik. Jadi, menurut Anda, bagaimana kira-kira politik di masa-masa yang akan datang, terutama juga adalah masa depan PSI, setelah Jokowi menjadi bagian penting di partai ini? Mari kita tunggu.